Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di program Kelana Keliling Langkati ceritanya. Hari ini kita di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, bersama Bapak Kades, Bapak Sugeridi ya Pak ya. Kemudian ada Ketua BPD-nya Bapak Muhammad Kasir. Kemudian ada Bapak Turimun sebagai Ketua Gapotan ya Pak. Kemudian ada Bapak Rahmat Edi sebagai Ketua LPMD dan Ibu Dharma Dina Agustina sebagai PPL Pertanian Bu. Ya, Pak. Nah, kemudian ada Pak Sekdes dengan Pak apa Pak? Purwanto. Oke, jadi kita mulai Pak. Banyak di sini yang mau kami tanya. Namanya desa kita ini luas juga. Jadi yang mau kami tanya pertama kepada Bapak Kades masalah profil desa Pak. Kira-kira berapa jumlah penduduk kita, ya kan? Kemudian masyarakatnya bagaimana, mayoritas suku apa, mata pencarian apa, dan kira-kira potensi desa itu apa saja Pak yang ada di sini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan memaparkan profil desa Kepala Sungai. Desa Kepala Sungai terletak sebelah utara perbatasan Desa Sukamulya, Desa Teluk, dan Desa Perkotaan. Sebelah timur berbatasan Desa Karanganyar, Desa Mangga, dan Kecamatan Setabat. Sebelah selatan berbatasan Desa Aracondong, Kecamatan Setabat, dan sebelah timur berbatasan Desa Payarengas, Kecamatan Hinai. Di sini penduduk jumlah Desa Kepala Sungai sebanyak 5.877 orang, laki-laki 3.020 orang, perempuan 2.857 orang. Jumlah KK keseluruhan 1.808 kepala keluarga, dan Desa Kepala Sungai mempunyai 4 suku. Ada yang satu suku Jawa, suku Melayu. Suku Jawa ada 59,3%, suku Melayunya 30,7%, Banjarnya 5%, dan Bataknya ada 0,5%. Dan di sini Desa Kepala Sungai agamanya mayoritas agama Islam sebesar 99,9%, dan agama lainnya hanya 0,1%. Mata pencarian rata-rata penduduk Desa Kepala Sungai adalah petani. Petani mayoritas 64,5%, pedagangnya 5%, dan buruhnya 30%. Dan lain-lainnya mungkin ada 1%. Jadi di sini Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, potensi desa kita ada pertanian. Pertanian luas sawahnya 253 hektar keseluruhannya. Desa Kepala Sungai mempunyai persawahan 253 hektar.
Dan ada ternak sapi di sini mencapai sekitar kurang lebih 700 ekor. Juga ada ternak ayam yang pakai blower, sekitar kurang lebih ada 145.000 ekor di Desa Kepala Sungai. Dan untuk UMKM-nya di sini ada beberapa UMKM. Tadi juga ada ternak kambing ya, Bapak-bapak Ibu, ternak kambing itu banyak di desa kita, kurang lebih ada 1000 ekor, mungkin bisa kita survei juga banyak itu di desa kita ternak kambing. Dan untuk UMKM-nya pengrajin batu bata banyak juga di sini, ada 3 dusun itu di HP 3 dusun semua rata-rata pengrajin batu bata. Ada dusun Sukaramai Tengah, Sukaramai B dan Sukaramai A. Dan juga ada beberapa UMKM, ada juga pengrajin tahu ada juga di sini, dan ada 1 orang pengrajin itu pembuatan makanan ternak. Itu namanya Pak Parlan, ada di Dusun 7. Mungkin itu sekilas daripada profil desa kami, dan mungkin butuh juga support dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memberikan potensi-potensi yang lebih baik di desa kami kelak nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, tadi kan banyak nih pertanian, peternakan. Kira-kira perhatian pemerintah kabupatenan ya Pak? Kira-kira udah mantap, apa kurang? Kalau cuman alhamdulillah dari beberapa bidang juga, untuk yang terutama untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini ya dari desa juga kita support melalui jalan-jalan tani, itu sudah kita kerjakan, ada sekitar kurang lebih 1,700 meter, itu 2 tahapan. Juga ada juga semalam itu ada kegiatan opla dari pihak pusat ya, itu ada normalisasi juga. Itulah yang mendukung kami, mensupport supaya pesawan kami tidak banjir. Ada berapa kilo ya Bu Dina ya semalam? 2.300 kilometer ya. lumayan juga ya. Ya, alhamdulillah juga. Dan kami juga tidak kekurangan pupuk, alhamdulillah. Terus sterilisasi pupuk yang bersubsidi ini ya. Jadi itu membantu untuk ketahanan pangan kami. Juga ada banyak juga yang direalisasikan lah intinya dari pihak kabupaten ya, berupa bantuan-bantuan mesin ya Bu Dina ya. Itulah. Tapi kami kendala ini tentang masalah UMKM ini memang belum ada Pak, belum ada bantuan-bantuan ya. Dan makanya ya mungkin juga dengan ada kegiatan ini untuk pemerintah kabupaten dan provinsi bisa mensupport untuk kegiatan UMKM. Itu aja dulu. Kemudian Pak, ada organ atau lembaga baru, Brigade Pangan itu udah ada Pak? Udah masuk Pak. Udah dibentuk ya? Brigade Pangan udah masuk, udah dibentuk. Jadi keluhan itu cuma itu aja tadi Pak, apa namanya Kayak pangan. hasil dari semua tadi mencukupkan atau? Ya alhamdulillah, karena luas lahan petani kita lebar ya Pak. Mungkin untuk ketahanan pangan kami alhamdulillah memadai, mencukupi, tidak kekurangan Pak. Oke. Nah itu saya terusin sama Pak Suliman ya, masalah pertanian baru Pak. Apa aja yang menyenangkan gitu Pak, atau menguntungkan dari pertanian ini? Kalau menguntungkan ya tentunya lebih pada kita. Cuman masih Positif. pada kita Agak puas gitu Pak. Ngomongnya agak keras. Nggak dengar. nah, hasil panen kita kan harga padi yang kita panen ini kan merosot di bulan, kan gitu, nggak terlalu mahal.
harga beras tinggi Pak. Ya masa cuman masa sekarang ini harga beras, harga padi mungkin murah, padinya kurang ganti kan. Nah yang kemudian kalau bisa Pak ya kita kan udah hujan, kalau bisa irigasi itulah Pak kita untuk masuk ke canggang ini. Oh, irigasinya belum ada. Belum ada, kita ada hujan. Mungkin banyak keluhan petani, mungkin kita pintu kelep Pak ya, belum perbaikan pintu kelep. Ada berapa 6 pintu kelep Pak, kita perlu diperbaiki kan. Oh, jadi pintu kelep sekarang kondisinya rusak. Ya, istilahnya rusak ya. Dan bisa menutup padat air itu masuk. Alat pintar Pak untuk pengelolaan lahan, detor ya kan, minta bantuan lah itu alat pengelolaan lahan. Ya mudah-mudahan ini didengar sama aparat terkait Pak. Misalnya Karena ada Ibu Dina. Kabupaten Sudah didengar itu. mudah-mudahan untuk ke depan bisa dicukupi itu Ya. tadi. Karena itu termasuk hambatan Pak ya. Ya, itu hambatan banjir Pak. Apa itu nggak banjir. Kemudian tadi itu sawah Pak, sawah itu padi ya kan. Iya. Kalau hijaunya ada juga. Ada Pak, kalau ini jagung, ya, ada cabai kan. Lagi kedelai. Kalau itu jagung, kedelai. Itu ada masukan juga. Nah, ya, kalau bisa BPD itu bantu Pak. Kalau jagung. Selama ini Ya ada juga. Ada Pak, kalau untuk bibit jagung ada dibantu Pak, gitu kan. Kedelai pun kemarin ada juga dibantu, cuman kadang kan masyarakat kan milih paritas gitu Pak. Jadi kan kalau bantuan ini kan kalau dari pemerintah kan memang bantuan itu paritasnya itu yang baru gitu kan. Sementara kita para petani kan apa yang dia lakukan kan dia hanya itu aja yang ditanamnya. Jadi dia untuk merubah paritas baru itu masih berpikir panjang lagi gitu, karena selama ini dia mempunyai paritas yang lain dan bantuan itu datangnya paritas lain gitu Pak. Jadi kalau untuk kedelai memang masyarakat masih kurang untuk menerimanya, tapi kalau jagung paritas apapun siap Pak. terus harapannya apa ke depan? Ya harapannya itu ya memang Pak dengan adanya produksi lebih meningkat ya Pak ya kan gitu. Jadi karena selama ini pemerintah pun kan memang banyak udah membantu para petani gitu kan. Jadi untuk para petani lagi dengan banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan para kelompok utama untuk kelompok tani ya kan Pak. Nah itu jadi saling mendukung Pak. Antara pemerintah sama petani. Oke, saya balik ke Pak Kasir nih. Gimana nih Pak, Kepala Desa gitu Pak? BPD dan Kepala Desa ini kan harusnya sinkron ya kan? Nah, Bapak atau BPD dengan Kepala Desa Pak? Terima kasih. Perlu juga tahu nih kan? Ya, terima kasih Pak Budi atas kesempatan pada siang hari ini. Kebetulan saya sudah menjabat 2 periode. Oh, 2 periode ya. 2 periode sebagai pengurus atau Berarti orang badan pilihan, musyawaratan desa. 2 periode ini orang pilihan. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Budi dan Bapak-Bapak sekalian, kemungkinan kalau yang namanya kesinkronisasian antara lembaga desa yaitu BPD dengan pemerintahan desa, selama saya duduk di lembaga ini, saya rasa semua beberapa sudah 3 kepala desa yang saya dampingin semuanya itu bagus Pak. Bagus ya. Kesinkronan cukup baik. Apalagi yang ini Bapak Sugireni ini bukan saya karena di depan bapak-bapak sekalian memuji, tetapi memang ada kelebihan daripada yang lainnya dalam bentuk pembangunan desa, sinkronisasi koordinasian antara pemerintahan desa dengan BPD. Apapun yang program dijalankannya itu selalu berkoordinasi dengan baik. Dulu ya. Ya. Jadi saya rasa kalau hal ini hanya bagaimana kita hanya tinggal meningkatkan kinerja kita, terutama pemerintahan desa, agar lebih baik lagi pelayanan kita terhadap masyarakat. Itu yang paling penting.
Karena itu memang program kita desa ini pengen rasanya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Apalagi yang dipimpin oleh Pak Sugireni pada saat ini. Dengan penambahan waktu yang sudah diberikan oleh perpanjangan waktu 2 tahun ini lagi kan, saya rasa luar biasa. Kalau memang potensi desa Kepala Sungai ini saya yakin akan lebih bagus lagi. Mungkin itu yang dapat saya berikan dulu Pak. Oke, kemudian ke Pak LPMD Pak. Kira-kira apa yang udah Bapak buat nih sebagai ketua atau pengurus LPMD? Baik, terima kasih. Maksudnya program-programnya ya Pak. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita tahu aja, saya mungkin jabat ketua itu baru tahun lebih ini aja Pak. Tahun lebih menggantikan kepemimpinan yang lama. Jadi menyambung dari apa yang diucapkan diutarakan oleh ketua LPMD ini, bahwasanya di bawah pimpinan Bapak Sugireni ini segala bidang baik pertanian dan yang lainnya berjalan dengan cepat sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apalagi dengan moto semboyan Bapak Sugireni sewaktu pemilihan kepala desa kemarin dengan semboyan beliau bertempur Pak. Gempur itu gerakan menuju perubahan gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya desa kita ini akan jauh lebih baik. Tadi pun berserah. Semboyan kita aja Pak. Betul. Jadi intinya setiap pembangunan apalagi di desa Kepala Sungai ini dengan adanya kepemimpinan kita, kepemimpinan kepala desa yang sekarang ini, jadi wajib Pak kita sebagai warganya, warga beliau kita support Pak ya, karena intinya dari semua bidang itu semacam kayak satu mata rantai gitu Pak. Kalau satu aja nanti cacat, nanti terimbas kepada yang lain. Saling terkait ya Pak, begitu saja. Jadi itu saja Pak. Oke. Ada lagi Pak Mir? Jadi kalau tidak ada lagi, maksudnya kami mau meninjau juga. Apa yang bisa kami tinjau, kami lihat. Bersama Sekdes. Oh Sekdes? Sekdes pemerintahan. Jadi Pak Sekdes dulu, maaf Pak, lupa. Tak kena mirip saya kecil-kecil kan. Apa betul pemerintahannya cuman Pak? Saat ini kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tidak ada membedakan dengan siapa saja golongan masyarakat, apakah golongan masyarakat itu orang yang miskin atau yang berada. Kami melayani semua dengan dengan senang hati. Kemudian Pak ini Pak, ini ketua BPD mantan wartawan ini, kawan nih Pak. Jadi rekan-rekan wartawan banyak kemarin Pak ya. Iya. Nah kemudian dilayani apa cemana? Ya kami tanya apa tujuannya, maksudnya kami layani dengan betul. Iya. Kan kawan kita juga ya. Iya. Dia mitra kita Pak, kan gitu. Iya. Ngomongnya wartawan ini kan untuk mengembangkan desa. Iya, harus bermitra ya. Jadi di kesempatan ini saya jelaskan dengan Pak bahwa wartawan itu ada yang PWI Pak, ya kan? Ada yang non PWI. Iya. Tapi itu tetap dia kawan-kawan kita. Namanya tamu Pak, kita tetap sapa dengan baik. Iya, Ya, harusnya begitu memang. iya. Kemudian Ibu PPL lah, apalagi nih Bu yang bisa dikembangkan di desa ini Bu Taiwan. Potensi yang lain mungkin ada. Selain pertanian yang sayur tadi ada juga sayur ya. Apalagi Bu kira-kira yang bisa lah Ibu tengok ini Bu nama nih. Ya, hidroponik sebenarnya udah kita sampaikan juga Pak ke para petani, khususnya ibu-ibu ya kan, ibu-ibu PKK, dan di sini juga terbentuk juga kelompok wanita tani, KWT namanya. Ada 2 kelompok Pak, gitu kan. Ya selama ini kita udah saling sampai menyampaikan lah untuk pemanfaatan pekarangan-pekarangan yang ada gitu. Jadi sebagian ibu-ibu juga di sini sudah melakukan itu Pak, dan hasilnya itu memang mereka jual sendiri. Di samping untuk kebutuhan rumah tangga Pak. Iya. Berarti udah berjalan Pak ya Bu? Sebagian udah Pak. Habis itu menggerak PKK kita Pak. Menggerak PKK kita? Ya,
itulah bergerak kan? ya udah dibuat juga kegiatan hidroponik ya itu karena peralatan di desa tidak memadai, kita buat itu bisa juga nanti di apa ya bisa kita lihat nanti Pak ya. Bisa. Jadi ya tetap aktif, ada juga senam lansia juga kita buat ya. Nah, dengan rutinitas 1 minggu sekali di lapangan sekolah itu banyak yang ikut, ada 50 orang juga. Kemudian kepemudaan itu Pak. Ya olahraga ada juga itu sepak bola itu setiap kegiatan turnamen kita ikuti. Dan setiap tahun sekali kita adakan turnamen Kepala Sungai Cup. Setiap tahun sekali ada. Itu piala. Itu pernah publikasi itu. Di bulan berapa nih Pak? Itu setiap menyambut hari 17 Agustus. Setiap 17. Ada juga kegiatan lomba hias dusun, udah kita. Ketua BPD pun jarang undang Pak ini masalah ini. Atau diundang-undang. Ya kalau untuk kegiatan 17-an itu banyak kita. Banyak. Ini termasuk meriah lah. Semalam itu dapat juara 2 sekecamatan Sanggan kita untuk potensi kegiatan 17-an. Untuk memeriahkan HUT RI tadi. Udah habis itu ini Pak, masalah tadi apa UMKM pengrajin batu bata itu kan? Bisa kita tinjau Pak? Bisa. Dari sini kan banyak kali kan ya. Terkenal memang. Batu mana yang kepala sungai kan? Jadi kan cuma ceritanya kita pernah tinjau nggak enak ya kan? Nah, itu. Selain itu apa lagi Pak yang bisa kita tinjau nih Pak? Ya nanti ada itu juga ada pengrajin tahu, ada juga Tahu ya. Tahu ada juga itu ada memang letaknya di Sukaramai. Dia juga ada potensi sekalian ternak kambing. Jadi di sini dia itu pengrajin tahu sekalian ampasnya tadi untuk ternak, untuk pakan ternak. Jadi kambingnya cantik-cantik. Nah, nanti bisa kita lihat untuk barang contohnya, contoh. Tapi cantiknya kambing lah Pak. Iya, jadi dia cantik kambingnya subur. Jadi cantik Cantiknya kambing enggak. Oke, ada lagi Pak Amir? Kalau nggak kita tinjau. Cukup Pak ya? Ya, cukup. Oke, demikianlah kunjungan kita ke Desa Kepala Sungai. Setelah ini kita bisa meninjau ke beberapa tempat yang potensial lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.